Bayangkan, sebuah dunia yang sunyi, sebelum ada deru mesin, sebelum ada pabrik-pabrik, sebelum asap menyelimuti langit. Itulah dunia sebelum tahun ke-1760. Sebuah dunia yang masih didominasi oleh alam, ladang pertanian, dan tenaga manusia serta hewan. Namun, semua itu berubah saat mesin pertama mulai berputar di Inggris, saat api dari batu bara mulai membakar siang dan malam, saat manusia memutuskan bahwa kecepatan produksi lebih penting dari keselarasan dengan alam. Inilah awal dari sesuatu yang kita kenal sebagai revolusi industri, sebuah perubahan besar dalam sejarah umat manusia. Perubahan yang tidak hanya mengubah cara kita bekerja, tapi juga cara kita merusak bumi. Banyak orang berpikir bahwa polusi global dimulai di era modern, saat mobil ditemukan, saat plastik menjamur, atau saat pesawat mulai memenuhi langit. Tapi menurut data ilmiah dari NTS di Greenland dan Antartika, peningkatan signifikan karbon dioksida di atmosfer ternyata sudah terjadi sejak akhir abad ke-18. Dan ini tepat waktunya dengan awal revolusi industri. Jadi, revolusi industri pertama dianggap sebagai polusi global pertama. Apa sebenarnya yang terjadi? Revolusi industri dimulai sekitar tahun 1760 di Inggris. Ini bukan sekadar perubahan teknologi, tapi perubahan cara hidup umat manusia. Tenaga manusia dan hewan digantikan oleh mesin. Produksi barang meningkat drastis. Kota-kota kecil berubah menjadi kota industri. Orang-orang pindah dari desa ke kota untuk bekerja di pabrik. Di balik semua ini, ada satu bahan bakar utama, batu bara. Batu bara adalah bahan bakar padat yang membakar sangat panas dan bisa menjalankan mesin-mesin besar seperti mesin uap. Mesin inilah yang memutar roda revolusi industri. Tapi, pembakaran batu bara menghasilkan asap hitam pekat dan gas karbon dioksida dalam jumlah besar. Dan inilah awal dari polusi global. Sebelum era industri, emisi karbon dari aktivitas manusia sangat kecil dan lokal. Tapi dengan revolusi industri, untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia menciptakan polusi atmosfer berskala dunia. Di kota-kota seperti Manchester, Birmingham, dan London, langit berubah menjadi abu-abu permanen. Kabut asap tebal menyelimuti jalan-jalan. Anak-anak kecil bekerja di dalam pabrik. Napas mereka sesak oleh udara beracun. Bayi-bayi lahir dengan paru-paru yang lemah. Sungai berubah warna menjadi hitam karena limbah pabrik. London bahkan mendapat julukan The Big Smoke karena kabut asap dari cerobong pabrik begitu tebal hingga menyembunyikan matahari selama berhari-hari. Ini bukan sekadar bencana lokal. Gas-gas rumah kaca mulai menyebar, naik ke atmosfer, dan menyelimuti bumi. Catatan NTS Kutub yang merekam kondisi atmosfer selama ribuan tahun menunjukkan bahwa kadar karbon mulai meningkat secara signifikan sejak era ini. Tapi, ironisnya, saat itu tak ada yang peduli karena manusia sedang euforia dengan apa yang disebut sebagai kemajuan. Kemajuan dalam produksi, kemajuan dalam ekonomi, kemajuan dalam transportasi, kemajuan dalam kekuasaan kolonial. Tapi mereka lupa bahwa di balik setiap pabrik ada asap dan di balik setiap kenyamanan modern ada harga yang harus dibayar. Mereka berpikir telah menaklukkan alam, padahal mereka baru saja menabuh genderang perang terhadap bumi. Revolusi industri membawa dua wajah. Di satu sisi, ia memicu lahirnya dunia modern kereta api, listrik, mobil, komunikasi massal, dan ilmu pengetahuan terapan. Tapi di sisi lain, ia juga membuka pintu untuk eksploitasi besar-besaran terhadap alam. Hutan ditebang habis, sungai dijadikan tempat pembuangan limbah. Atmosfer dipenuhi karbon, dan semua itu dianggap biasa. Karena saat itu belum ada istilah krisis iklim, belum ada kesadaran tentang emisi gas rumah kaca. Belum ada kata keberlanjutan, namun jejak itu tetap tertinggal. Hari ini, saat kita membahas perubahan iklim, saat kita panik karena suhu bumi naik 1,5 derajat, saat kita berlomba-lomba mengurangi jejak karbon, kita sedang menyelesaikan masalah yang dimulai lebih dari 250 tahun yang lalu. Jejak karbon pertama berasal dari api pertama mesin uap, dan dari sanalah segalanya bergulir. Revolusi industri menciptakan pola konsumsi dan produksi yang masih kita warisi hingga hari ini. Pabrik modern, kota, megapolitan, ketergantungan energi fosil, semuanya akarnya berasal dari masa itu. Jadi, apa yang bisa kita pelajari? Bahwa kemajuan tidak pernah netral, bahwa setiap kemajuan membawa konsekuensi, dan bahwa sejarah
tidak hanya menyimpan kebanggaan, tapi juga peringatan. Jika revolusi industri adalah awal dari polusi global, maka tugas kita hari ini bukan hanya menciptakan teknologi baru, tapi juga menciptakan kesadaran baru. Kesadaran bahwa bumi ini bukan milik kita sendiri. Kesadaran bahwa kita tidak bisa menebus masa depan dengan mengorbankan udara yang kita hirup. Dan kesadaran bahwa kemajuan tanpa empati terhadap alam adalah bentuk lain dari kehancuran. Bayangkan jika dulu, ketika mesin uap pertama kali ditemukan, manusia juga menemukan cara untuk menjaga bumi. Bayangkan jika setiap pabrik yang dibangun disertai dengan taman dan pohon. Bayangkan jika sejak awal manusia tahu bahwa karbon itu bukan sekadar asap, tapi jejak dari krisis yang belum datang. Sayangnya, itu tak terjadi. Tapi kita punya pilihan hari ini untuk mengubah arah sejarah. Dan semua dimulai dari kesadaran bahwa kemajuan sejati bukan tentang seberapa cepat kita membangun, tetapi seberapa lama warisan itu bisa menjaga kehidupan.